Halo teman-teman, nah di sini saya akan jelasin nih tentang board game baru, namanya Community. Nah, Community ini bisa dimainkan 3 sampai 6 orang. Kita langsung aja ya ke komponen permainan. Komponen yang pertama, di sini ada kartu karakter. Kartu karakter ada 6 buah. Nah, kartu karakter ini terdiri dari 3 kubu. Yang pertama kubu kartel, yang kedua private, dan yang ketiga adalah partner. Nah, ketiga kubu ini punya cara menang sendiri dan punya kemampuan masing-masing. Nah, yang kedua di sini ada kartu usaha. Nah, kartu usaha ini terdapat informasi yang akan kita pakai selama memainkan permainan ini. Nah, di sini terdapat 2 icon ya di ujung kanan atas. Yang pertama ini adalah icon untuk farm base. Yang kedua di sini adalah icon untuk industry base. Nah, di sini nanti akan dijelaskan di bagian papan. Nah, lalu ada informasi penting lainnya. Pertama, di sini ada input. Input itu artinya adalah komoditi yang akan kita masukkan ke tempat usaha tersebut. Yang kedua, di sini adalah output. Berarti komoditi yang akan keluar dari tempat usaha tersebut. Yang ketiga, ini adalah initial cost. Artinya berapa sih yang harus kita keluarkan untuk membangun tempat usaha tersebut. Selanjutnya, di sini ada cost per time. Artinya berapa sih barang atau uang yang harus kita bayarkan setiap satuan waktunya. Selanjutnya di sini ada jumlah pekerja yang ada di tempat usaha tersebut. Yang terakhir adalah harvest time. Artinya pada satuan waktu berapakah si komoditi tersebut akan keluar dari tempat usaha ini. Nah, setiap usaha ini dimiliki oleh orang-orang yang berbeda. Jadi setiap karakter tadi memiliki tempat usaha yang berbeda-beda sesuai dengan warna yang ada di kartu karakter mereka. Contohnya di sini orang memiliki kata farm dan cannot be factory. Komponen selanjutnya adalah token komoditi. Nah, token komoditi ini berbeda-beda sesuai dengan kartu usaha yang dimiliki oleh kartu karakter tersebut. Contohnya Atamora, dia pasti punya token beef dan token cannot beef karena dia punya kata farm dan cannot be factory. Nah, selanjutnya kita punya pion usaha. Nah, pion usaha ini tergantung oleh kartu usaha yang bersesuaian. Contohnya Atamora punya kata farm dan cannot be factory. Berarti dia akan punya 2 macam pion usaha yang warnanya sama dengan Atamora. Namun di sini bentuknya menyesuaikan dengan icon yang ada di kartu usahanya. Contohnya ini segitiga dan ini segi 5. Selanjutnya kita punya mata uang di sini dengan mata uangnya adalah kepeng. Selanjutnya kita punya yang namanya kartu transportasi dan token transportasi. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu yang disewa, yang kedua yang dapat dibeli. Nah, di sini kita juga harus menyesuaikan antara kartu dengan token. Jadi nanti kartu ini akan kita pegang dan token ini akan berada di papan permainan. Nah, selanjutnya untuk menambah entry permainan kita punya yang namanya kartu takdir. Kartu takdir ini kita akan buka pada type kedua. Contohnya ini. Ketika kartunya terbuka, maka semua pemain harus membayar 2 kepeng sebanyak mobil yang dia punya. Selanjutnya kita mempunyai 6 buah segi 6 yang fungsinya sebagai penanda urutan setiap pemainnya. Terakhir, kita punya achievement card. Nah, achievement card ini memiliki bonus victory point. Jadi dengan kartu ini permainan akan lebih cepat untuk selesai. Nah, inilah komponen utama permainan komoditi ini, yaitu papan permainan. Ada beberapa informasi yang ada di papan permainan ini. Pertama, di sini adalah area penanda time. Yang di bawah ini adalah area untuk menandakan victory point. Nah, di sini di awal bisa ada kesepakatan ya. Mau victory point-nya 5, 7, atau yang paling susah 10. Nah, yang terakhir di sini ada informasi yaitu area penjualan. Di sini kita bisa membeli pakan ternak atau pupuk untuk kebutuhan pertanian yang ada. Nah, di papan permainan ini juga ada beberapa spot. Ada 4 spot di sini, yang hijau, yang biru, yang merah, dan yang besar. Nah, yang hijau ini hanya bisa ditempati oleh yang farm base. Contohnya kita farm. Kalau yang biru ini hanya bisa ditempati oleh yang industry base. Contohnya cannot be factory. Nah, kalau yang merah ini boleh ditempati oleh dua-duanya. Nah,
terus yang besar ini tuh apa sih? Ini adalah spot penjualan. Jadi ketika kita mau menjual komoditas punya kita harus bisa mentransportasikan dari punya kita ke spot pemasaran ini. Nah, di sini spot pemasaran ada angka ya, artinya adalah batas komoditi yang bisa disimpan di situ. Nah, untuk setup permainan, masing-masing pemain akan memilih satu buah kartu karakter. Contohnya di sini ada Altamora, Castello, dan Sasono. Nah, setelah semua pemain memilih kartu karakter, maka mereka akan mendapatkan kartu usaha sesuai dengan warna masing-masing pemain. Lalu setelah itu mereka juga akan mendapatkan pion dan token-token sesuai dengan usaha dan pemainnya. Nah, selanjutnya setiap pemain akan menempatkan satu buah pion mereka di area victory point ini, dan mereka harus menaruhnya di bagian mahkota. Ini menandakan mereka semuanya masih mendapatkan 0 victory point. Simpan satu buah pion pada area time ini pada time 1. 3 orang pemain pasang 8 token fertilizer dan 10 token fodder pada area penjualan. Nah, jumlah token yang ada di sini menyesuaikan dengan jumlahnya pemain, dan itu bisa dilihat di buku aturan. Dan setiap pemainnya akan mendapatkan 135 kepeng sebagai modal awal. Permainannya terdiri dari 6 fase. Fase pertama adalah fase penentuan urutan pemain, memakai 6 penanda yang tadi. Contohnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa pemain yang menggunakan Sasono itu ada di urutan pertama, Altamora urutan kedua, dan Castello urutan ketiga. Fase kedua adalah fase building. Nah, tadi yang pertama adalah Sasono ya. Terus apa sih yang harus Sasono lakukan? Sasono boleh membangun tempat usahanya. Contoh, dia ingin membangun rice field, berarti dia akan membayar 70 kepeng. Lalu dia akan menaruh satu buah pion usaha yang sesuai dengan icon pada kartu usaha di papan permainan. Karena dia farm base, maka Sasono hanya bisa menaruhnya di tempat yang hijau atau merah. Contohnya di sini. Dan ingat, semua usaha yang basisnya adalah farm hanya bisa dibangun di time pertama. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin membangun usaha yang kedua? Nah, contohnya di sini Altamora dia ingin membuat Cannot Be Factory. Oke. Nah, di sini Altamora akan membayar sesuai dengan harga yang tertera di kartu usaha, yaitu 70, dan dia akan menempatkan satu buah pion yang sesuai dengan kartu usahanya di suatu tempat. Misal dia taruh di tempat yang biru. Nah, lalu kita hitung berapa sih ruas jalan dengan tempat usaha yang terdekat. Nah, di sini jaraknya hanya satu ruas jalan. Ruas jalan, Altamora harus membayar charge sebanyak 2 kepeng. Jadi total yang dia bayar adalah 72 kepeng. Berikutnya adalah fase harvest. Nah, pada fase ini tempat usaha akan mengeluarkan komoditi sesuai dengan waktu. Jika waktu pada kartu dan pada area ini sama, maka tempat usahanya akan mengeluarkan komoditi. Contohnya di sini poultry farm milik Castello. Kita pada time kedua ya, dan pada kartu usaha pun dia bakal harvest pada time kedua. Nah, maka farm ini akan menghasilkan 6 buah chicken meat dan 4 buah fertilizer. Simpan komoditi di dekat pion usaha yang bersangkutan. Nah, untuk industry base agak sedikit berbeda. Di sini untuk industry base perlu input. Contohnya adalah Cannot Be Factory milik Altamora. Nah, Altamora pada time ke-1 dia memasukkan 10 buah beef. Nah, pada time kedua di fase harvest, beef ini akan berubah menjadi cannot beef, yang asalnya 10 beef menjadi 20 cannot beef. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Untuk cattle farm, dia akan harvest ketika time keempat. Namun untuk cannot beef ini, dia ada icon +1. Artinya, ketika pada suatu time
Artamora memasukkan BIF, maka pada satu time berikutnya usaha tersebut akan menghasilkan can BIF. Fase berikutnya adalah trading distribution. Di fase ini pemain bisa jual dan bisa membeli. Nah, misal nih di sini Castello dia ingin membeli fodder, dia bisa membeli langsung dari spot penjualan atau dari area penjualan ini. Misal Castello ingin membeli fodder dari area penjualan, dia hanya tinggal membayar sejumlah uang untuk membeli langsung dari area penjualan dan langsung ditempatkan di tempat usaha yang bersangkutan. Nah, di sini Castello juga ingin menjual hasil dari poultry farmnya, maka dia butuh yang namanya transportasi. Caranya, dia harus membeli atau menyewa transportasi. Misal dia ingin membeli 1 buah transportasi, maka Castello akan mendapatkan 1 buah kartu transportasi dan 1 buah token transportasi dengan nomor yang sama. Token transportasi akan dia tempatkan sesuai di mana yang dia mau, tapi kartu ini akan ditempatkan di luar papan permainan. Nah, bagaimana sih caranya untuk mentransportasikan barangnya ke pasar utama? Nah, jadi barang yang akan kita jual, kita ambil dan simpan di atas kartu. Lalu jalankan si token mobil ini maksimal 3 ruas jalan, 1, 2, 3. Nah, lalu masukkan token ini ke tempat spot pemesanan. Lalu Castello akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang ada di buku aturan. Seperti itu. Nah, Castello pun bisa membeli barang dari spot penjualan jika ada barangnya. Contohnya dia ingin membeli fodder di tempat penjualan. Nah, dia tinggal mengambil token tersebut, taruh di atas mobil dan dia harus membayar sejumlah uang sesuai dengan harganya. Nah, namun bedanya dengan yang di area penjualan, jika seseorang membeli dari spot penjualan, maka dia harus mentransportasikan barang tersebut kembali ke tempat usahanya. Nah, fase berikutnya adalah fase payment. Nah, di sini setiap pemain harus membayar sesuai dengan cost per time yang ada di tempat usahanya. Contohnya di sini Castello, dia harus membayar 4 kepeng dan 1 buah order per tempat usaha yang dia punya. Contohnya dia di sini punya 1 tempat usaha, berarti dia hanya membayar 4 kepeng dan 1 buah fodder. Nah, fase ke-6 ini adalah fase N, yaitu fase terakhir. Di sini sederhana, hanya tinggal menggeser pion yang ada di area time ini ke time selanjutnya. Khusus pada akhir time kelima, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, keluarkan semua token yang ada di spot pasar utama. Kedua, keluarkan semua token mobil yang disewakan. Kalau mobil yang dibeli tidak. Yang ketiga, kita akan merestock area pemasaran sesuai dengan jumlah pemain yang ada, dan itu bisa dilihat di buku aturan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih apa sih bedanya antara private, cartel, dan farmer. Ini private punya cara menang yang berbeda dengan yang lain, yaitu dia harus membayar 50 kepeng untuk mendapatkan 1 victory point. Jadi kalau dia membayar 100 kepeng, maka dia akan langsung mendapatkan 2 victory point. Seperti itu. Nah, lalu di sini Artamora Private juga memiliki yang namanya instant effect, yaitu kemampuan yang hanya bisa dipakai 1 kali selama 1 game. Yaitu dia bisa memilih 1 buah komoditi untuk dijual dengan harga 2 kali lipat. Contohnya Artamora akan menjual beef ini. Jadi kita transportkan dan normalnya dia hanya akan mendapatkan 110 kepeng, namun dengan kemampuannya dia langsung mendapatkan 220 kepeng. Nah, itu adalah instant effect dari private. Yang ketiga, Artamora punya kemampuan pasif, yaitu orang lain tidak bisa membangun di tempat sebelahnya. Jadi ketika Castello ingin membangun tempat usahanya, dia tidak bisa membangun sebelah sini karena ada
private sebelahnya. Jadi Castello harus membangun lebih jauh dari itu. Nah, disinilah batas terakhir Castello bisa membangun. Castello tidak bisa membangun di sini maupun di sini maupun di sini. Jadi Castello hanya bisa membangun sebelah sini. Itulah private. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kartel. Nah, kartel juga memiliki cara menang yang berbeda. Kartel harus bisa memberikan 60% dari total stok yang dimiliki oleh spot pasar utama. Contohnya di sini Cilacap dia memiliki maksimal 30, maka Castello harus bisa memberi stok sebanyak 18 buah ayam ke Cilacap. Setelah Cilacap ini diberikan 30 stok, maka Castello akan langsung mendapatkan 1 buah victory point. Nah, di sini juga Castello memiliki instant effect, yaitu dia bisa membangun dengan free start, tapi hanya 1 kali selama 1 game. Jadi dia hanya tinggal membayar sebanyak Rp65 saja, 65 kepeng saja untuk membangun di tempat yang agak jauh. Itu instant effect dari Castello. Yang ketiga, Castello memiliki kemampuan pasif, yaitu ketika ada pemain yang melewati daerah sebelahnya, maka pemain tersebut harus membayar sebanyak 2 kepeng ke Castello. Itulah kartel. Nah, kubu terakhir ini namanya farmer. Contohnya di sini Sasono. Farmer juga memiliki cara yang berbeda untuk menang. Nah, contohnya di sini Sasono ya. Farmer akan mendapatkan 1 buah victory point setiap 200 pekerja yang dia miliki. Contohnya Sasono dia membangun sebuah sawah. Nah, sawah di sini memiliki 300 para pegawai. Karena dia akan melakukan 1 victory point sebanyak 200, maka Sasono akan langsung mendapatkan 1 buah victory point. Nah, kemampuan pasif dari farmer adalah ketika dia akan membangun 1 tempat usaha baru, dia hanya membayar setengah dari charge. Normalnya dia harus membayar 72 untuk membangun di tempat tersebut. Namun karena dia adalah farmer, dia hanya membayar 71 saja. Nah, farmer punya kemampuan instant effect yang unik, yaitu 1 kali selama 1 game dia akan mendapatkan 3 buah fertilizer atau fodder setiap farm-based business yang dia punya. Karena dia punya 2 farm-based business, maka masing-masing akan mendapatkan 3 fertilizer. Itulah farmer. Setelah beberapa tahun lalu, bisa dilihat di sini Sasono dia memiliki transfer master karena dia memiliki mobil sangat banyak. Di sini Castello memiliki landlord karena dia memiliki tempat usaha yang paling banyak, dan mereka akan melakukan 2 victory point. Nah, di sini sudah banyak ya community, sudah ada di berbagai macam tempat, sudah ada di spot utama, sudah ada di produksi, mobil-mobil sudah